Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Selamat malam Bu Vero dan Pak Budi. Selamat malam Selamat Ibu malam. Karyani. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Astung Kare baik Ibu. Baik, Ibu. Iya. Nah, pada kesempatan ini kita akan mengadakan kegiatan praktek kucing. Nah, sebelum mulai, ada baiknya kita awali kegiatan dengan doa agar nanti kegiatan kita berjalan dengan lancar. Doa saya pimpin, berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya pada kegiatan kucing hari ini, saya bertugas sebagai pengamat, Bu Vero selaku coach, dan Pak Budi selaku kucing. Bagaimana Bu Vero dan Pak Budi? Apakah sudah siap untuk melakukan kegiatan praktek kucing? Siap Ibu. Siap, Ibu. Iya. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait tentang rubrik penilaian, di mana saya akan mengamati kegiatan kucing dengan menggunakan alur Tirta dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, dan dilakukan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, saya akan menanyakan terkait dengan kompetensi coach, ya, Bu Vero ya. Nah, kira-kira Bu Vero, kompetensi apa yang ingin Bu Vero kembangkan dalam kegiatan praktek kucing kita kali ini? Baik, Ibu. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kompetensi inti yang ingin saya kembangkan itu ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot, Ibu. Iya, nah secara spesifik, kompetensi apa yang ingin diobservasi pada kegiatan coaching kali ini? Secara spesifik, saya lebih kepada mendengarkan secara aktif, Ibu. Oke. Menurut Bu Vero sendiri, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan kompetensi tersebut? Di sini saya mampu untuk menyimak dan mendengarkan lebih banyak pendapat secara baik dari si coaching, sehingga bisa menjadi mitra bicara yang baik dengan coaching. Iya, oke. Untuk selanjutnya, kegiatan coaching sudah bisa dimulai. Kepada Bu Vero dan Pak Budi untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Karyani. Selamat malam Bapak Budi. Selamat malam Ibu Vero. Bagaimana kabar hari ini? Baik selalu Bu Vero. Om Swastiastu. Swastiastu. Lihat Bu Vero, saya makin bersemangat lagi Bu Vero. Baik. Aduh, senyumnya Pak Budi juga. Baik, terima kasih loh Pak Budi untuk bisa hadir nih di Meet malam hari ini ya. Hari ini kita mau bincang-bincang santai Bapak. Kemarin saya mendengar sepertinya Bapak mau berbicara nih, ada bincang-bincang nih dengan saya. Nah, kebetulan kita ada waktu untuk malam ini. Nah, kira-kira nih Bapak, kita lanjut aja ya ke topik kita. Apa sih yang mau diomongin nih Pak? Ya, baik, betul sekali Bu Vero. Kemarin saya sempat mencari Bu Vero, katanya sibuk, tapi sekarang di dunia maya saya bisa bertemu. Saya sebenarnya ingin sharing, Bu. Saya ingin sharing dari kebingungan yang saya alami, Bu Vero. Saya bingung terkait dengan ini, Bu. Saya bingung menentukan aplikasi pembelajaran apa, Bu Vero, ya yang cocok untuk murid saya di sekolah, Bu Vero. Aplikasi yang menunjang pembelajaran saya di sekolah, Bu Vero. Oke, berarti saat ini Pak Budi lagi merasa kebingungan ya Pak ya. Salah satunya kebingungan untuk menentukan aplikasi yang dapat digunakan untuk menunjang pembelajaran anak di sekolah. Begitu ya Pak ya? Iya, betul sekali Bu Vero. Oke, terlihat sebenarnya kebingungan dari mukanya Pak Budi nih ya. Oke, baik.
Nah, Ya, sebelum Ibu. kita lanjut nih Pak ya, jadi dari perbincangan kita, apa sih yang Bapak harapkan dari percakapan kita nih kali ini? Ya, Ibu. Jadi dari percakapan kita saya sih menginginkan saya dapat menentukan, Ibu, aplikasi pembelajaran yang cocok untuk murid saya, terutama aplikasi yang bisa digunakan untuk latihan soal gitu, Ibu, kepada anak-anak, anak-anak sehingga anak-anak lebih bersemangat lagi belajar ketika saya ada di kelas, Ibu. Oke, baik. Di sini jadi Bapak mengharapkan Bapak dapat menemukan aplikasi apa yang sesuai dengan pembelajarannya Bapak, bisa mengerjakan latihan-latihan soal, gitu ya Pak ya. Nah, Iya. di sini menurut Bapak Budi nih, kira-kira apa sih aplikasi yang relevan terhadap pembelajaran saat seperti apa sih gitu ya? Seperti apa sih aplikasi yang relevan terhadap pembelajarannya Bapak? Oke, baik, Ibu. Jadi kemarin kan saya sempat searching, Bu. Saya sempat nyari-nyari di Google, saya sempat nyari di YouTube. Ternyata banyak, Ibu, aplikasi-aplikasi yang mendukung pembelajaran, Ibu. Mulai dari aplikasi Kahoot, kemudian ada aplikasi menti.com, Ibu. Kemudian ada aplikasi Quizzes, ada aplikasi WordWall juga, Ibu, sama aplikasi ProProf. Jadi dari aplikasi itu banyak aplikasi-aplikasi itu, Ibu, yang saya baca, yang saya pelajari juga. Setelah saya pelajari semua, saya bingung, Bu, yang mana ini kira-kira yang cocok, Ibu, dari Uh, sekian aplikasi yang saya baca, Ibu. Makanya saya ingin sharingkan, Ibu. okay. Saking banyaknya akhirnya kita bingung juga ya Pak ya Iya, betul menentukan yang sekali, mana. Ibu. Baik, oke Bapak kalau boleh saya tahu nih, Bapak Budi ini mengajar di kelas berapa ya Pak ya? Kalau saya mengajar di kelas 7, Ibu. Di kelas 7 berarti Iya, di kelas kelas 7. SMP awal ya berarti ya Pak ya. Iya. Baik, saat ini kan Bapak sudah mengajar di kelas 7. Nah, di kelas yang Bapak ajar saat ini, menurut Bapak, dari presentase penggunaan handphone di dalam kelas itu berapa persen sih Pak? Nah, kalau di kelas yang saya ampu, Ibu, saya kan mengajar kelas 7A sampai kelas 7H, Ibu. Kalau lihat persentasenya itu hampir 90%, Ibu. 90% anak-anak membawa handphone, Ibu. Oke. 90% jadi anak-anak menggunakan handphone ya Bapak ya. Iya, Ibu. Oke. Baik. Mungkin kayak tadi kebingungan karena banyak sekali aplikasi. Nah, Bapak sendiri mengajarnya pelajarannya. Ya, saya mengampu di sekolah, saya mengampu mata pelajaran agama Hindu, Ibu. Jadi saya ingin pembelajaran agama Hindu yang saya berikan itu menarik, Ibu. Menarik, makanya saya ingin menentukan aplikasi pembelajaran, tapi saya bingung di sini, Bu, aplikasinya yang mana gitu. Oke. Baik, Bapak. Kita akan menyebutkan presentase dengan pembelajarannya Bapak ya. Kalau kita amati 90% anak didik yang Bapak ajarkan di kelas Bapak itu ada 90% dia sudah menggunakan handphone. Dan Bapak mengampu pembelajaran agama Hindu. Pasti banyak sekali dong materi-materi pembelajaran yang ada di agama Hindu sendiri. Mungkin ada yang materi untuk menjelaskan sejarah dari agama Hindu, kemudian ada topik-topik yang menyenangkan, begitu ya Bapak ya. Iya, Nah, Ibu. kalau menurut Bapak sendiri ini, kan banyak materi tidak semua yang kita bisa gunakan ke dalam aplikasi yang sama gitu ya, pasti berbeda-beda, ya kan? Nah, menurut Bapak kira-kira apa ya kira-kira aplikasi yang relevan yang bisa kita gunakan dari handphone ya, yang dari handphone anak punya itu untuk materi pembelajarannya Pak Budi. Kira-kira aplikasi apa yang Oh iya, gini, Bu, setelah saya baca relevan itu, yang Bu, bisa kita taruh ternyata di handphone ternyata saya anak, baru kita koneksikan. ya, ternyata saya baru ingat, Hmm. Ibu. Dari sekian yang saya pelajari, Ibu, ternyata ada satu aplikasi yang menarik, Ibu. Satu, mudah, dia simple, fiturnya simple tapi menarik dan tidak terlalu banyak juga, Ibu, menghabiskan kuota anak-anak. Jadi aplikasinya itu aplikasi Quizzes, Ibu. Aplikasi Quizzes yang bisa diakses juga melalui smartphone anak-anak, terutama kalau kita ingin memberikan kuis, Ibu, atau latihan-latihan
soal kepada anak-anak. Jadi itu menarik, menarik kayaknya Bu ya, aplikasinya itu Bu ya. Oh iya, tadi Bapak sudah akhirnya memberikan sebuah ide. Ya, baik. Berarti itu kita mengenalkan pada aplikasi kuis gitu. Nah, Bapak kira-kira dari kuis yang tadi kan Bapak bilang kuis adalah pembelajaran yang mudah untuk Bapak implementasikan ke dalam handphone anak-anak dan kita bisa untuk pembelajaran kuis. Kira-kira strategi apa nih yang bisa Bapak gunakan, yang Bapak bisa lakukan untuk mengaplikasikan si kuis tersebut? Iya, Ibu. Berbicara strategi, Bu, mungkin yang pertama terbesit dalam pikiran saya itu saya ingin mensosialisasikan, Ibu. Saya ingin mensosialisasikan atau memperkenalkan terlebih dahulu kepada murid-murid yang saya ajarkan, Ibu. Kemudian mungkin setelah mensosialisasikan itu, saya akan membuat eh, video tutorial mungkin, Bu ya. Video tutorial mulai dari pembuatan akun, Ibu. Pembuatan akun, kemudian sampai cara menggunakan aplikasi itu, Bu. Jadi anak-anak bisa belajar dari rumah terlebih dahulu melalui tutorial video yang saya akan buat nanti, Bu. Nah, dari sana ketika anak-anak sudah bisa membuat akun dan sudah bisa mengerjakan pada saat pembelajaran saya di sekolah, jadi saya akan langsung mempraktekkan kepada anak-anak penggunaan dari aplikasi Quizzes tersebut, Ibu. Wah, hebat sekali ya Bapak Budi ini sudah menerapkan apa ya secara otomatis langsung ide-ide yang tercetus gitu ya Pak Budi ya. Oke, baik Bapak Budi kira-kira boleh mungkin apa nih strategi yang bisa paling dekat ini yang bisa Bapak lakukan? Kira-kira apa nih strategi? Baik Ibu, strategi mungkin yang bisa saya lakukan itu yang pertama saya akan mensosialisasikan, Ibu. Saya akan mensosialisasikan aplikasi Quizzes ini, baik itu kelebihan maupun kekurangan maupun penggunaannya kepada siswa saya di sekolah, Ibu. Setelah saya mensosialisasikan, mungkin saya akan membuat video tutorial, Ibu. Video tutorial dari pembuatan akun sampai cara menggunakan aplikasi Quizzes tersebut. Sehingga nanti kalau video tutorialnya jadi, saya akan bagikan kepada anak didik saya sehingga mereka bisa secara mandiri menonton tutorial yang saya buat. Kemudian nanti dari tutorial tersebut, kalau anak-anak sudah menonton dari ataupun belajar dari rumahnya, nanti pada saat di sekolah tinggal praktek, Ibu, tinggal melaksanakan penggunaan dari aplikasi Quizzes itu, Ibu. Mungkin itu strategi yang saya akan lakukan, Ibu Vero. Oke, nah kalau sudah strateginya udah, nah kira-kira mau mulainya kapan nih Pak? Strateginya bagus banget loh, kapan mau mulainya nih? Nah, saya akan mulainya mungkin besok, Ibu ya. Besok mungkin saya akan mulai membuat video tutorialnya, Ibu ya. Saya akan membuat video tutorialnya. Kemudian nanti saya akan coba terapkan pada saat hari Jumat, Ibu. Nah, hari Jumat Pada saat kan pembelajaran ya Pak ya, ya? hari Jumat saya Ya. ada mengajar di kelas 7A, Ibu. Kebetulan siswanya di sana hampir 95% anak-anaknya membawa handphone, Ibu. Jadi saya akan coba nanti terapkan di kelas 7A mengenai penggunaan aplikasi Quizzes itu, Ibu. Oke, baik. Baik, Bapak, sekali lagi nih, kira-kira Bapak akan melibatkan siapa nih untuk pembuatan tutorial, sampai akhirnya Bapak berikan kepada anak. Siapa yang Bapak libatkan? Oke. Yang pertama yang saya libatkan tentu rekan sejawat, Bu ya. Rekan sejawat, mungkin saya akan menanya atau sharing dengan teman-teman. Siapa tahu ada yang sudah menggunakan atau sudah terbiasa menggunakan, bisa saya aja sharing atau membantu berbagi ilmu, Ibu. Kemudian yang berikutnya yang saya libatkan lagi mungkin gini, Bu. Mungkin saya libatkan guru TI-nya, Ibu. Di sekolah kan ada guru TI, Ibu. Jadi saya akan bertanya lebih banyak ke sana juga, Ibu. Siapa tahu guru TI-nya lebih menguasai. Seperti itu, Ibu. Oke, baik. Nah, Bapak sampai sejauh ini Bapak sudah menerapkan strategi dan juga aksi nyatanya Bapak ya, yang akan Bapak lakukan besok. Nah,
kita sudah bagian akhir Bapak, karena waktu kita sedikit sekali. Dari hasil percakapan kita hari ini Bapak, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan percakapan hari ini? Saya merasa senang sekali, Bu. Jadi dari diskusi saya tadi dengan Ibu Peru, saya muncul ide untuk menggunakan aplikasi Quizizz ini, Bu. Jadi saya tidak ragu lagi, saya tidak bingung lagi, Bu. Semenjak saya sudah dapat, setelah saya sharing dengan Ibu sudah. Oke, baik. Terima kasih banyak loh ya Pak. Kita berbincang pada malam hari ini. Semoga aksi nyatanya Bapak Budi ini Bapak mampu terapkan di dalam pembelajaran kelas dan sukses berjalan lancar. Gitu ya Bapak Budi ya. Saya tunggu kelanjutan aksi nyatanya Pak Budi. Baik, sebelum kita mengakhiri perbincangan ini, mungkin ada yang mau disampaikan lagi Pak Budi? Untuk sekarang sepertinya tidak, Ibu. Sudah cukup, Ibu. Jadi saya akan mencoba, Ibu, membuat tutorialnya mulai dari sekarang kayak Ibu ya. Baik, ya. Terima kasih Bapak Budi untuk perbincangannya. Kita ketemu lain kali, lain hari. Mungkin ada yang mau dibicarakan lagi. Kita akan siapkan waktu lagi. Terima kasih banyak Bapak Budi. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Bu Peru. Oke. Iya, luar biasa sekali ya Bu Vero selaku coach dan Pak Budi selaku kuci. Kegiatan praktek kucing kita sudah berjalan dengan lancar. Nah, bagaimana perasaan Bu Vero ketika melakukan kegiatan praktek kucing ini selaku coach itu bagaimana perasaan Bu Vero? Baik, terima kasih Bu Pariani. Jadi saya senang ya Bu Ibu Pariani, saya bisa untuk mendengarkan sekali lagi apa yang menjadi percakapan saya dengan Pak Budi. Sekaligus saya bisa mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh Pak Budi sambil Pak Budi bisa menuangkan ide-idenya tersebut. Begitu Ibu. Iya, terima kasih Bu Vero. Pak Budi nih, bagaimana perasaan Pak Budi selaku kuci? Saya merasa senang sekali, Bu. Saya merasa senang dan merasa bersemangat sekarang, Ibu. Dari percakapan saya dengan Bu Peru tadi, bahkan saya termotivasi untuk lebih cepat membuat video tutorial, Ibu, yang nantinya bisa saya sharingkan dengan anak-anak dan bisa segera saya nanti pada saat hari Jumat itu bisa praktek langsung, Ibu. Iya, luar biasa sekali ya. Nah, ya bisa saya rangkum sedikit dan saya beri penguatan sedikit terkait dengan kegiatan praktek kucing kita hari ini. Pada dasarnya, kegiatan kucing kita hari ini sudah berjalan lancar, alur kita sudah nampak, dan alur kegiatan Bu Vero juga sudah menunjukkan adanya tujuan kegiatan. Bu Vero sudah mengidentifikasi penyebab kebingungannya Pak Budi selaku koci, dan Ibu sudah mampu mengarahkan Pak Budi selaku koci untuk merencanakan rencana aksi, sehingga Pak Budi selaku koci dapat menunjukkan tanggung jawab untuk melaksanakan rencana aksi ke depannya. Nah, tadi di awal Bu Vero sudah secara spesifik ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif. Menurut Bu Vero, apa yang sudah dilakukan pada saat kucing yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan tersebut? Baik Ibu, terima kasih. Di sini apa yang saya sudah lakukan, saya sudah mampu menyimak percakapan antar coach dengan coach dengan seksama dan memberi ruang terutama pada coach untuk berpendapat. Begitu Ibu. Iya. Nah, selanjutnya ini yang terakhir ya Bu Vero ya. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil kucing yang tadi Ibu lakukan? Salah satu yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh Ibu. Di sini saya ingin mampu menghadirkan diri secara penuh untuk menyelaraskan hati, untuk tetap tenang dan fokus terhadap percakapan dengan coach. Iya. Nah, bisa saya rangkum untuk kegiatan kucing Ibu hari ini sudah sangat luar biasa sekali, sudah menunjukkan alur kita, dan Ibu sudah mampu mendorong kucing untuk merencanakan rencana aksi dalam
mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh Kuci. Nah, sebelum kita tutup, apa ada yang disampaikan lagi? Tidak, Ibu. Iya, oke. Jika tidak ada, tadi di awal kita sudah melaksanakan kegiatan kucing. Semoga nanti ke depannya Bu Vero bisa melaksanakan dan mengimbaskan kompetensi yang Ibu miliki kepada rekan-rekan dan teman-teman guru lainnya. Nah, tadi kita sudah awali kegiatan dengan doa. Alangkah baiknya kita akhiri dengan kegiatan doa juga. Doa saya pimpin, berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada Bu Vero dan Pak Budi. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam bahagia untuk kita semua. Terima kasih.